Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah ya, hari ini kita masih bisa bertemu lagi di channel ADRS Official. Nah, kali ini kita mau bahas sesuatu yang dalam banget nih. Sebuah pertanyaan yang mungkin sering kita lupain di tengah sibuknya hari-hari. Yuk kita selami bareng-bareng. Oke, kita mulai dengan sebuah perenungan ya. Coba deh, Anda bayangin hidup kita ini seperti sebuah buku. Buku yang lagi kita tulis, sekaligus kita baca saat ini juga. Bab-bab yang kemarin kita tahu isinya, tapi halaman selanjutnya, wah itu misteri banget. Inilah yang bikin perjalanan hidup kita jadi sama sekali nggak terduga. Sekarang kita masuk ke bagian pertama. Materi sumber kita ini pakai perumpamaan yang indah banget loh buat bantu kita paham betapa singkat dan berharganya waktu yang kita punya. Ini tujuannya bukan buat nakut-nakutin ya, tapi lebih ke pengingat lembut buat kita semua. Nah, perumpamaan ini keren banget kan? Umur itu kayak angin. Datang sebagai anugerah, bisa pergi kapan aja tanpa ngasih tahu dulu. Kita nggak bisa ngendaliin angin kan? Nggak bisa kita tangkep, nggak bisa kita suruh nunggu. Ini bener-bener negasin kalau kita tuh sama sekali nggak punya kuasa atas panjang pendeknya usia kita. Kita lanjutin lagi ya dengan metafora buku tadi. Slide ini benar-benar menggambarkan ketidakpastian itu. Bisa jadi besok kita dapat kabar baik atau mungkin ada tantangan baru. Poin pentingnya apa? Justru karena kita nggak tahu isi halaman berikutnya, maka halaman yang lagi kita buka sekarang, hari ini, jadi super penting. Dan ini dia puncaknya. Kalau kita nggak bisa ngontrol panjangnya hidup atau halaman selanjutnya, terus apa dong yang bisa kita kontrol? Nah, jawabannya ada di sini. Perbuatan kita, amal kita, kualitas dari setiap momen yang kita jalani. Fokusnya jadi langsung bergeser, dari seberapa banyak, jadi seberapa baik. Oke, sekarang kita geser sedikit ke pembahasan yang lebih langsung, lebih serius. Kalau hidup ini singkat dan gak pasti, ada satu hal yang pasti banget menanti kita semua, yaitu kedatangan utusan yang gak pernah salah alamat. Pernyataan dari Al-Utsaimin ini, wah kuat banget ya. Ternyata ada batas waktu buat bertaubat. Dan batas waktunya itu adalah saat kematian datang. Pertanyaannya jadi mendesak banget kan? Adakah di antara kita yang tahu kapan persisnya waktu itu akan tiba? Jawabannya singkat, jelas, dan mutlak. Gak ada seorang pun yang tahu. Fakta inilah yang jadi inti dari semua obrolan kita. Karena kita nggak tahu, maka persiapan jadi satu-satunya pilihan yang paling masuk akal untuk kita lakukan. Biar lebih kebayang, yuk kita lihat contoh yang dikasih. Bayangin deh, ada seseorang, mungkin tetangga kita atau siapapun, tidur malam seperti biasa. Sehat, nggak ada keluhan apa-apa. Paginya, dia nggak bangun lagi. Kejadiannya secepat itu, tanpa ada tanda-tanda sama sekali. Atau contoh lain nih, yang nggak kalah bikin kita merenung. Seseorang lagi fokus kerja di tengah rutinitasnya. Tiba-tiba aja, ajalnya datang. Ini nunjukin kalau kematian itu nggak nunggu kita selesai sama urusan dunia. Dia datang kapan aja, di mana aja, tanpa kompromi. Nah, setelah merenungkan itu semua, mungkin kita jadi bertanya-tanya. Terus, apa yang harus kita lakukan? Tenang, untungnya materi ini juga ngasih kita panduan praktis. Yuk kita lihat gimana caranya kita merawat taman kehidupan kita ini. Ini dia 5 langkah praktisnya. Coba deh perhatikan, ini pendekatannya seimbang banget loh. Mulai dari hubungan kita ke atas sama Sang Pencipta, lalu hubungan ke sesama manusia, terus merawat amanah tubuh kita, gak lupa buat terus belajar, dan terakhir, pastiin setiap detik waktu kita itu bernilai. Ini benar-benar resep komplit untuk hidup yang berkualitas. Selain dengan tindakan, kita juga diajarkan buat memohon pertolongan. Nah, di bagian terakhir ini, kita dikasih alat yang luar biasa kuat, yaitu doa. Mari kita lihat doa-doa apa saja yang bisa kita panjatkan setiap hari. Doa yang pertama ini fokusnya untuk perlindungan. Intinya, kita memohon supaya nikmat yang sudah ada ini nggak hilang, supaya kesehatan kita nggak tiba-tiba berubah jadi sakit, dan yang paling penting, kita berlindung dari semua kemurkaannya. Ini adalah doa untuk menjaga apa yang sudah kita miliki saat ini. Kalau doa yang kedua ini, singkat tapi padat banget maknanya. Kita nggak cuma minta umur, tapi umur yang diberkahi. Dan kita minta supaya amalan kita, kualitas hidup kita, selalu diperbaiki olehnya. Ini permohonan untuk terus tumbuh jadi lebih baik. Dan doa yang ketiga ini, wah ini merangkum semuanya. Kita mohon 3 hal, kesempatan hidup yang panjang, yang diisi dengan amal-amal soleh, dan ditutup dengan akhir yang baik, atau husnul khotimah. Sebuah permohonan yang komprehensif, dari awal sampai akhir perjalanan hidup. Dan kita sampai di pesan penutup yang jadi inti dari semuanya. Sebuah ajakan yang tegas tapi penuh kasih. Jangan menunda.
pintu taubat itu sekarang masih terbuka lebar. Tapi seperti yang kita bahas tadi, kita nggak pernah tahu kapan pintu itu akan tertutup untuk kita selamanya. Jadi, pertanyaannya bukan lagi, apakah aku akan hidup sampai tua, tapi apa yang aku lakukan dengan hari ini? Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga ulasan singkat ini bisa jadi pengingat yang bermanfaat ya, terutama untuk saya pribadi, dan juga untuk kita semua. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.